sungguh-sungguh serahkan segalanya kepada Tuhan, kekhawatiranmu, beban persoalanmu kepada Bapa, maka Dia akan bertindak. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, nafas yang kembali Kau berikan Tuhan, kesegaran yang baru. Engkau izinkan kembali kami untuk menikmati hari yang baru ini Tuhan, untuk bisa beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau punya rencana yang indah bagi kami Bapa. Engkau melihat setiap kami Tuhan yang ada di sini Tuhan, maupun yang ada di rumah saudara kami yang belum bisa beribadah. Tuhan, lawat kami semua. Kau melihat hati kami semua yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami terus Tuhan ingin dikenyangkan Tuhan oleh hadirat-Mu. Aku mengundang hadirat-Mu saat ini ada di sini Bapa. Hadirlah Kau Tuhan Yesus melawat kami semua, menjamah kami semua Tuhan, sehingga ibadah kami sungguh-sungguh Tuhan, kami merasakan Tuhan kehadiran-Mu Bapa, dan kami tidak sia-sia untuk ada di sini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu, kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hadirlah Kau, kuasai kami, menyembuhkan kami Tuhan, menguatkan kami, memberikan semangat buat kami, sehingga yang letih lesu berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan ya Bapa, yang sakit Kau sembuhkan Bapa. Terima kasih dalam nama Yesus, kami siap untuk menyembah-Mu. Ambil alih ibadah ini Roh Kudus, ambil alih. Haleluya, haleluya. Haleluya.
mendengar berita-berita di luar, amin. Kita hanya mau mendengar perkataan Tuhan lewat firman. Haleluya. Firman itulah kekuatan kita. Haleluya. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada ini karena bukan kekuatan kami Tuhan. Semua ini adalah karena kasih setiamu, anugerahmu yang senantiasa Kau curahkan dan limpahkan atas kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh lagi Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh memuji-puji bahkan membesarkan akan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Kau hadir dan Kau bertahta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau beracara di tempat ini Tuhan, mengurapi kami semua Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Biar apa yang hamba mulai sampaikan pada siang hari ini boleh menjadi isi hati-Mu Tuhan Yesus. Dan biar ini juga menjadi berkat buat kita semua pada siang hari ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa ya. Ya. Kalau memang hari ini kita bisa mengatakan luar biasa, sungguh benar-benar kita bersyukur kebaikan Tuhan yang luar biasa juga kehidupan kita. Maaf karena namanya keadaan new normal, jadi bisa seperti ini ya. Bapak Ibu bisa lihat saya kan? Ya, lihat jelas nggak? Kurang jelas juga sih tidak apa-apa. Jadi seandainya ada pemberitaan firman saya yang barangkali salah, saya juga perlu malu karena yang jelas Anda bisa melihat saya yang jelas. Ya, puji akan nama Tuhan. Hari-hari ini memang kita masih dihadapkan dengan keadaan seperti ini, keadaan yang tidak mengenakan. Tetapi memang kita harus melewatkan hari. Sependapat nggak kira-kira Bapak itu? Tidak mengenakan. Nah, bagaimana keadaan tidak mengenakan ini? Kita harus melewatkan hari lepas hari, jam lepas jam. Satu hari kita melewatkan sudah, kalau bagi saya sungguh sangat bersyukur. Keadaan yang tadi kita dibawa ngobrol-ngobrol dengan wakil saya Pak Hostad Sibarang. Kita melihat keadaan sekarang kayak gini, kita nggak ngerti bahwa karena keadaan ini yang dibilang COVID-19 ini sungguh benar-benar membuat memang dunia itu sekarang lagi boleh dibilang lagi kapok. Orang sekarang memikirkan bagaimana kita menghadapi situasi ini, bagaimana kita sehat. Tetapi sisi yang lain, sehat itu juga membutuhkan uang. Bagaimana kita mencari? Sedangkan keadaan memang tidak mengenakan. Ya kita tidak mengerti loh. Saya seringkali komunikasi dengan salah satu wakil di tempat ini. Di sekeliling kita ini sudah termasuk zona hitam. Kita tidak tahu sebetulnya. Di Blok B ini kemarin baru ada yang meninggal. Nah kebetulan ceritanya dia salah satu pengertian kalau nggak salah di rayon kita juga cuma di jalan. Nah kebetulan adik istri saya itu depan rumah beliau itu. Nah pada saat istrinya sedang parah itu dibawa sama adik istri saya ke rumah sakit. Wah malah keluar istri saya sekarang pada karantina semua. Nah jadi kan memang kayak gini. Padahal kita tulus nolong orang, tetapi sisi yang lain kita tidak memperhatikan bahwa ternyata ya kita juga harus benar-benar siap. Jadi terkadang memang ada orang bilang ya kita juga harus raja tega. Tetapi apakah seperti itu? Tapi memang kenyataan seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara ini yang saya mau sampaikan untuk firman pada siang hari ini, kita sama-sama lihat di Alkitab kita di dalam Bilangan
Bilangan 11 ayat 21. Ya, kalau sudah kita akan membacakan sama-sama 11 ayat 21 sampai ya, kita baca aja ayat 21, nanti kalau saya suruh stop. 3, 2, 1. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Terus, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Terus, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ini tahan dulu ya. Yang tadi telah 23 aja, oke, stop. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi terhadap Musa ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tadi kita sudah membacakan dari ayat 21 bahwa di sini Tuhan ada berapa ribu orang? Mesti ingat tadi ayat 21. 600.000 itu kalau kita kumpulkan kira-kira sebantar gebang ini cukup nggak ya? Ini 600.000 bukan jumlah yang sangat sedikit. Sedangkan dihadapkan ke Musa satu orang pemimpin untuk memimpin bangsa ini ada sebanyak 600.000 mereka berjalan kaki. Itu bagaimana Musa berjalan dengan mereka setiap hari. Saya kira percaya bahwa Musa di sini cukup stres. Sependapat ya kira-kira Bapak Ibu Saudara-saudara? Sampai apa yang disampaikan kepada Tuhan? Coba kita lihat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Firmanku sekarang masakan kurang Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Coba kita baca sama-sama ya. Sekarang, mulai dari sekarang. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ini kira-kira kita seperti Musa, kira-kira saya. Sependapat? Saya sependapat. Ini terus terang, akhir-akhir ini banyak saya mengalami ini. Saya tujuh banyak stres. Tetapi, nah inilah firman saya mau sampaikan hari ini. Bagaimana sebetulnya yang Musa rasakan itu? Dia stres memimpin bangsa Israel sebanyak itu, yang tiap hari hanya ngerundel. Setiap hari mereka hanya ngeluh. Setiap hari di sini mereka hanya marah sama Musa. Kita ada baik-baik di tanah Mesir sana. Sedangkan ada dalam kedukaan aja kita di hadapan kedukaan kita bisa makan daging. Di sini masa kita seperti ini? Apakah mau bunuh kita di sini? Bagaimana Musa di sini? Makanya Musa ngomong ini sama kita. Jujur saudara-saudara Bapak Ibu, saya terkadang kalau saya lagi diam, saya akan renungkan firman ini. Tetapi Tuhan menjawab. Saya merenungkan seakan-akan saya ini jadi Musa. Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Jadi Tuhan yang mau. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ini keadaan kita saat ini yang orang dunia bilang lagi galau, tidak menentu. Usaha orang pada tiarap semua. Siapa yang bisa memprediksi? Pemerintah pun belum bisa memprediksi ini apakah COVID ini akan berakhir di di tahun ini. Sedangkan saya kemarin kebetulan dari daerah banyak cerita dengan ada pendeta berbarengan dengan pendeta, kebetulan satu pesawat dari daerah itu. Wah Pak, gereja kita pun cuma ada mikir-mikir mau Natal. Oh ya, ngapain Pak? Jemaat sudah hadir, sudah datang, mereka itu sudah bersyukur. Kita nggak mikir mau Natal Pak, biarin aja mau Natal dan mau masing-masing, nggak usah lah kita bikin.
Gereja-gereja sekarang sampai seperti ini. Kenapa? Ini sudah bilang tadi, pertama orang memikirkan bagaimana kesehatan, kedua kesehatan ini juga berhubungan. Orang mau hidup sehat, gak punya uang, ya kan? Bagaimana coba? Orang mau hidup sehat tetap selalu berhubungan dengan uang. Kalau uang nggak ada, bagaimana juga dia hidup sehat? Makanya kita jangan, terkadang kita kan suka sebel kalau lihat orang-orang di jalan. Saya sering ke pasar, lihat bapak orang-orang yang dagang-dagang itu, mereka pakai masker, nggak sayang terkadang diri mereka. Satu ketika saya kebetulan kalau ada satu bapak itu sering ketemu sama saya setiap hari di pasar, tapi sangat nggak ada sama hari. Saya sering ngomong sama penjual, kok ibu kenapa nggak pakai masker? Ya Pak, kita dagang begini juga dulu dengan susah payah mau perhatikan masker lagi. Nah jadi ya seperti itu, terkadang orang sudah nggak sayang diri. Dan kalau memang terkadang kita temukan mereka di jalan seperti itu, jangan juga kita menyalahkan mereka. Ya bagi kita masker kan cuma sekian sih, paling berapa? 5.000. Tetapi kalau mereka nggak punya uang, mau cari makan juga terkadang susah, apalagi beli masker. Nah seperti itu keadaannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, pada siang hari ini makanya saya akan memberikan judul khotbah saya, merubah situasi krisis menjadi berkat. Katakan amin. Ya. Kenapa saya judul khotbah saya seperti itu? Iya, satu tadi bagaimana kita lihat bagaimana Musa waktu memimpin bangsa Israel. Saya percaya bahwa Musa ini dia stres juga. Nah, kita belajar pada siang hari ini. Coba kita buka di dalam kitab kita di dalam Matius. Di dalam Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayat 27, sudah ketemu semua? Ya. Kita baca dengan suara kencang. Ya, 3, 2, 1. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ada yang khawatir ya? Ada nggak? Kalau saya sih jujur khawatir, memang ada. Jangan Anda berpikir bahwa kalau pendeta sudah ngomong di sini, juga pendeta di sini sudah kebawa terhadap khawatir. Khawatir itu pasti ada. Ini namanya logis orang yang masih hidup. Ya cuman memang bagaimana kita mengelola bisa memaintain kekhawatiran ini. Apakah kekhawatiran ini bisa kita maintain? Bisa. Nah, makanya kan saya memberikan judul dalam khotbah saya ini, merubah situasi krisis menjadi berkat. Nah, sekarang kita baca, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Berarti pengertiannya firman ini berbicara hal yang sebetulnya ada faedahnya gitu, ada faedahnya dan tidak ada faedahnya. Ya berarti kita mau khawatir atau kita barangkali mau teriak-teriak di sepanjang jalan sana kan nggak juga menambah apa-apa. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat, nggak juga menambah apa-apa. Nah kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Kita kelola ini, ya. Yang khawatir ini kita kelola sehingga menjadi di sini berkat. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau sampaikan, ini sebetulnya menyangkut dengan gaya hidup, perilaku hidup kita juga. Nah, terkadang ketika kita di sini, kenapa kok kita khawatir? Khawatir sebetulnya di sini layak bagi orang, iya kan? Justru dan kalau bagi saya, makanya merubah jadi berkat. Justru dengan kekhawatiran ini memotivasi kita, mendorong kita agar hidup kita lebih lagi, tidak hidup biasa-biasa. Saya di sini punya perusahaan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya sampaikan kepada karyawan saya, terutama marketing, bagaimana mereka di sini menghadapi waktu sekarang ini. Kemarin kita berapa bulan di sini yang boleh dibilang tidak bisa mengapa-ngapain. Ya boleh dibilang hampir 1 bulan full ya, masa PSBB. Tetapi bukan berarti berdiam. Saya izinkan saya izinkan mereka kita di sini kerja di rumah, tetapi di sini komunikasi kita terjalin terus, koordinasi itu berjalan terus. Saya pantau, saya tahu apa saja yang mereka kerjakan, prospek-prospek yang ada apa saja yang mereka sudah kerjakan. Saya bilang kepada mereka, jangan Anda gunakan kesempatan yang Anda bekerja di rumah, Anda tidak ngapa-ngapain.
Saya bilang karena di sini apabila Anda tidak menghasilkan bagi perusahaan, dia tidak mungkin juga perusahaan tidak memberikan sama Anda apa-apa. Nah, jadi sebetulnya satu hal, kita di sini mengubah, mengelola ini. Ini kan sebetulnya nggak ada faedahnya kalau kita hanya khawatir tetapi tidak melakukan apa-apa. Kalau bagi saya justru dengan kita khawatir ini merupakan memotivasi kita untuk maju agar berjalan. Saya katakan saat ini kan sebetulnya dikatakan bahwa keadaan yang tidak normal, tetapi sebetulnya tidak ada kata bagi kita di sini untuk kita di sini ikut dengan keadaan ini sehingga kita terbawa keadaan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Saya seringkali menyampaikan kepada karyawan saya bilang saat ini tidak normal. Kita di sini berjalan di sini 2 langkah. Kok Pak 2 langkah? Saya katakan seandainya kita berjalan 2 langkah terlambat apalagi 1 langkah. Loh, kok bisa begitu Pak? Kita berjalan memacu mengikuti waktu ini. Kalau kita berdiam diri kita tidak dapat apa-apa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini yang mau saya sampaikan. Satu hal di sini bagaimana kita mengolah ini. Sebetulnya kan makanya dikatakan di sini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Berarti di sini kalau kita khawatir dan hanya terbawa dengan kekhawatiran itu, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kalau kita mengelola kekhawatiran ini menjadi satu motivasi dalam diri kita untuk berjalan cepat, melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Ini yang saya bilang, saya katakan tadi, ini akan menjadi berkat. Amin. Ya, katakan di sebelah kanan kiri kita berkat. Ya, puji Tuhan. Ya, dengan demikian kalau berbicara berkat, tidak ada orang mendapatkan berkat, hanya diam-diam saja. Pendapat ya? Ya. Sekarang di sini masa bilang tadi, kita di sini berpacu dengan waktu, sedangkan saya di sini barangkali itu cuma setengah jam firmannya. Nah, jadi bagaimana saya mengolah setengah jam ini juga agar kita semua diberkati? Amin Bapak Ibu. Ya, saya tidak berlama-lama Bapak Ibu Saudara. Ya, coba kita lihat di sini. Kita lihat di dalam Amsal 9 ayat 10. Amsal 9 ayat 10. Ya, bagaimana kita dapat mengelola krisis ini menjadi berkat? Ya, ada beberapa hal yang coba kita akan lihat, kita akan belajar. Kita lihat yang pertama di sini di dalam Amsal 10 ayat Amsal 9 ayat 10. Ya, sama-sama kita bacakan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kuasa adalah pengertian. Bapak Ibu Saudara-saudara, permulaan akan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, di sini kita pertama-tama melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Apa saja sih? Ya, usaha barangkali yang kita lakukan saat ini, entah itu baru merupakan satu wacana rencana, atau barangkali sudah dalam implementasi, atau barangkali sudah dalam eksekusi. Ya, pertama-tama di sini kita lakukan itu dengan minta hikmat Tuhan. Kita bukan seperti orang di dunia luar sana, ya, melakukan di sini apa saja dengan hantam, bahasa Jawa bilang dengan hantam kromo saja. Ya, pokoknya di sini wes apa yang ada di depan kita hajar, yang ada sudah kita lewati. Bukan seperti itu sistemnya. Ya, kita di sini melakukan dengan takut akan Tuhan, senantiasa dalam segala sesuatu rencana. Kita melibatkan Tuhan di dalam. Makanya kenapa banyak orang Kristen mengalami usaha itu kebanyakan rugi atau di sini tidak berjalan atau dikatakan di sini gagal. Karena kebanyakan usaha itu berjalan tanpa melibatkan Tuhan. Ya, kalau dia sudah melibatkan Tuhan, dia juga akan takut akan Tuhan. Dalam hal usaha itu banyak hal yang harus kita lewati. Entah di sini berbicara dalam hal komitmen atau di dalam integritas, kejujuran. Ya, kita bisa melihatlah banyak bagaimana saudara-saudara kita yang banyak merencana. Kenapa banyak mereka berhasil?
Itu ada prinsip orang Cina. Dalam berusaha, dalam dagang dilarang di sini berbohong. Pengertian berbohong begini. Kalau dia menjual sesuatu misalkan harga barang itu barangkali mungkin harga barang itu seandainya mungkin entah itu 100.000. Nah, kalau dia memang mendapatkan untung barangkali misalkan modalnya 75.000 dan dia hanya mendapatkan 25.000, itu dia akan konsisten di situ. Dan kedua, dia tidak akan menambah-nambahkan, tidak berbuat di sini yang mestinya harga 75.000, entah dibuat bagaimana caranya agar modal di situ belanja modal bukan 75.000 tapi barangkali hanya 25.000. Pasti di sini ditambahkan dengan hal yang ya istilahnya kalau dalam bahasa bisnis saya ya, itu merubah spek. Kalau sudah merubah spek itu bahaya. Saya biasa dalam tender begitu, banyak ditawar. Kalau misalkan spek yang dipakai spek dari Jerman, ya sudah gampang Pak, ambil aja barang dari China, kan China murah. Ya sebenarnya nggak boleh. Saya pakai spek Jerman, masa aku ambil yang China? Janganlah. Nggak apa-apa kok Pak, kan saya di sini panitia. Nah, hal-hal ini yang berhubungan yang saya bilang tadi, integritas, jujur. Kalau kita di sini jujur, orang tadi aja orang China banyak mengatakan kalau dia jujur di dalam berusaha pasti mulus di dalam berdagang itu kok berusaha, bukan begitu. Nah, apalagi di sini kita orang dalam Tuhan, jangan sama seperti orang di dunia sana, hantam promo aja, itu tidak boleh. Nah, makanya di sini satu saya katakan di sini kita minta hikmat Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kita hikmat dan kita melibatkan Tuhan dalam segala rencana-rencana kita, otomatis saya percaya. Saya sudah banyak mengalami ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Dulu saya baru memulai bisnis saya ini, saya sebetulnya belum ketemu gitu, ini bisnis seperti apa yang bisa saya jalankan. Bahkan dulu kalau ya kebetulan ada rekan pekerja kita di sini dulu namanya Pak Nathan, dia kebetulan banyak bermain di bisnis tambang, batu bara. Saya pun bisa, saya bilang Pak Nathan, saya cari investor kalau Pak Nathan mau, atau saya cari di sini lokasi-lokasi pertambangan. Itu saya punya link. Sampai Bapak Ibu Saudara-saudara kalau mau tahu bagaimana coba, saya rapat-rapat di hotel. Padahal rapat di hotel bisnis belum tentu dapat, tapi kita sudah menghabiskan banyak biaya. Sampai tengah-tengah malam baru selesai. Kita mengejar investor. Ada investor dari China, dari Taiwan, kita kejar. Seperti itu dulu bisnis saya Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena saya belum tahu di mana Tuhan mau kasih bisnis saya yang benar-benar permanen gitu. Apa saya hajar, apa saya libas kata orang Batak. Dulu begitu. Kayaknya nggak jelas yang mana. Seiring berjalannya waktu saya menerapkan ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya minta Tuhan kasihkan saya hikmat. Ini menjalankan apalagi situasi kayak gini. Tuhan mau usaha apa ini Tuhan? Kita buka usaha ini belum tentu berjalan. Kita buka usaha ini belum tentu jalan. Ini namanya kita minta hikmat Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita, kira-kira jalan nggak Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya yakin jalan. Yang penting Tuhan itu ada dan kita senantiasa memohon. Amin Bapak Ibu. Ya, yang kedua di sini kita buka di dalam Yeremia 16 ayat 5 sampai 8. Ya, Yeremia 16 ya. Ayat 5 sampai 8 saya akan membacakan. Sungguh beginilah firman Tuhan, janganlah masuk ke rumah ini salah kayaknya ya. Yeremia itu yang berbicara mengenai tertutuplah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Salah. Yeremia 17. Ya. Yeremia 17 ya, Yeremia 17 sorry ya. Ayat 5 ya. Ya, saya akan membacakan sampai 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia
yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin dia tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi yang kedua, kita di sini mengandalkan Tuhan. Ya, kita mengandalkan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa tanpa campur tangan Tuhan tidak bisa kita melakukan apa. Di sini dikatakan kalau kita di sini mengandalkan Tuhan, bahwa kita di sini akan diberkati. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, bagaimana kira-kira hidup kita? Zaman sekarang lagi keadaan tidak mengenakan. Ya, kalau kita di sini mau pakai pendapat kita sendiri, mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, saya sih nggak percaya kita bisa lakukan apa-apa. Saat-saat seperti ini, ya, orang yang dapat melakukan, yang dapat berjalan usaha atau melakukan kegiatan apa saja yang mengikuti keadaan seperti ini sungguh luar biasa. Apabila dia berjalan dengan normal saja sudah luar biasa. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Ya, banyak orang-orang sekarang terkadang, ya ini terkadang kalau saya sering cerita dengan teman-temanku, teman-teman usaha saya, mereka terkadang, ya Pak, kalau saya tanya Pak Niko sih enak. Loh, saya enak apa? Lah, Pak Niko itu kan banyak usahanya, coba Pak berhubungan dengan kesehatan. Oke, saya bilang, yang bilang enak, saya bilang mungkin Bapak melihat saya enak, saya juga bilang Bapak enak. Sekarang ini tidak ada yang enak. Yang enak itu ya orang yang nggak bisa melakukan apa-apa. Tetapi kalau kita yang terlibat di dalamnya, sekarang ini oke, coba contoh lah seperti bidang usaha saya. Kalau dikatakan memang ada order, tuh ada order. Tetapi terkadang ya keuangan juga di sini yang berhubungan dengan rumah sakit kan. Ya Pak, siapa Pak John lebih mengerti juga. Pihak rumah sakit oke, ada kebutuhan banyak dalam hal mungkin alkes atau pembangunan gedung baru. Tetapi dalam hal keuangan mereka juga di sana terkadang yang morat-marit juga. Sedangkan pun itu sudah dianggarkan di dalam belanja RAPBN dan masuk ke situ, tetap aja mereka nggak dapat bisa mengelola dengan maksimal. Nah, dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila kita di sini lebih mengandalkan Tuhan, firman tadi sudah katakan, ya seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini kalau kita mengandalkan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara, keadaan seperti ini saya dapat mungkin menghimbau yang menyampaikan agar kita lebih lagi mengandalkan Tuhan. Ya, saya Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan dengan COVID ini pertama dimulai sekitar awal bulan Maret, dan kita PSBB, dan itu banyak hal yang saya dapat. Saya di rumah dengan keluarga, hampir setiap malam kita memuji Tuhan. Dan ya, hal-hal seperti ini banyak juga buktinya. Anak saya itu sudah berapa kali dilesin si Samuel untuk keyboard. Salah satunya dari RSD di sini. Tapi anak itu kayaknya kenapa ya dia nggak begitu serius. Jadi kayaknya ya sudah begitu-begitu aja mainnya. Ya memang sih ada bisa terkadang bisa, tetapi terkadang nggak enak didengar. Tetapi dengan peristiwa kemarin, hampir sering kita berdoa bersama-sama keluarga. Anak ini banyak kemajuan saya lihat. Banyak kemajuan dia bisa. Saya bilang, wah ternyata memang keadaan ini banyak manfaat juga.
Amin Bapak Ibu. Banyak manfaat juga keadaan. Ya contohlah kita saat ini banyak hal yang kita bisa rasakan. Seperti masker ini, masker yang kita pakai, Bapak. Ya masker banyak sekali manfaatnya. Dulu saya ingat kalau saya itu sering hampir setiap pagi itu apabila bawa motor kemana, atau langsung bersih, langsung pasti meler semua hidup. Tetapi pada saat kita pakai masker sampai saat ini, saya hampir tidak pernah merasakan itu. Ya berarti kan kita dibawa dengan keadaan seperti ini, ada juga manfaat yang kita dapat. Ya sekalipun memang tidak mengenakan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan kita lebih banyak berdoa, ini kita lebih banyak melibatkan Tuhan, banyak mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, kita buka di dalam Amsal 10 ayat 4. Amsal 10 ayat 4. Sudah ketemu semua ya? Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ya. Yang ketiga di sini tadi mengandalkan Tuhan. Yang ketiga di sini memiliki roh kreativitas. Ya, ini roh kreativitas. Ya, kita minta sama Tuhan untuk Tuhan berikan sama kita roh kreativitas. Apa saja roh kreativitas? Banyak Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, jadi roh kreativitas di sini intinya dasarnya kita pertama harus rajin. Ya, ini kan dibilang tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Pertama di sini kita harus rajin. Jadi dengan keadaan seperti ini, sebetulnya kalau kita memang sudah terbiasa dengan kehidupan kita yang istilahnya di sini, mau melakukan apa saja, saya percaya di sini kita tidak terlalu sulit menghadapi keadaan yang sulit. Tetapi terkadang kan kebanyakan kita terbiasa dengan hidup yang satu santai, ya kedua ya barangkali mungkin saya bilang tangannya lambat atau tangannya tidak rajin. Nah, memang pasti di sini kita akan menghadapi masalah atau kendala apabila di sini kita dihadapkan dengan situasi seperti ini. Nah, jadi di sini berbicara mengenai kita harus rajin. Ya, dengan keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya banyak sekarang timbul orang pengusaha dadakan. Ya enggak? Ya. Ada nggak di sini? Banyak ya. Nah, kuliner, ya entah bikin apa, masker salah satunya juga banyak timbul. Nah, semua itu karena apa? Karena keadaan ini. Jadi orang tidak mau kan istilahnya di sini, kata orang bilang hanya berpangku tangan, tidak mau melakukan sesuatu. Nah, jadi roh kreativitas. Kita lihat waktu Yakub ada di rumah Laban, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Jadi apa yang menjadi hak Yakub selalu dirobah sama si Laban. Yang mestinya Laban bilang, ya sudahlah, nanti kalau kambing itu beranak saya akan kasih ke kamu. Dirobah terus, tidak jadi dirobah, tidak jadi dirobah. Hanya apa? Tuhan memberikan kepada Yakub roh kreativitas. Roh kreativitas itu sebetulnya nggak masuk di akal Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita sudah membaca ayat ini kan? Apa coba yang terjadi? Bagaimana kok di sini saya tidak tahu secara ilmu biologi bisa berhubungan atau tidak. Hanya dengan kulit batang pohon itu dan ditaruh di air itu dapat merubah warna. Waktu kambing atau domba datang ke situ, mereka melihat itu. Nah, disitulah terjadi Yakub bilang sama Laban, ya sudah, kalau nanti kambing domba saya berwarna sekian, ini punya saya ya. Nah, Yakub Laban sudah bisa bilang apa lagi. Wah, masa situ bisa terjadi? Pasti kata Laban, saya nggak mungkin lah.
Tetapi apa yang terjadi? Terjadi. Begitu juga dengan keadaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Tanpa kita sadari, kita punya roh kreativitas sebetulnya. Amin. Ada sama kita. Yang tadi saya sudah bilang, pertama di sini harus rajin. Ya, saya Bapak Ibu Saudara-saudara, kebetulan memang ya saya tidak tahu apakah memang saya dididik dari keluarga yang pekerja keras juga bapak saya. Jadi ya itulah terbiasa hidup kita bersaudara-saudara saya. Setiap kita ketemu, kita sering cerita bagaimana orang tua kita dahulu. Orang tua saya orang yang galak dulu. Bagaimana dia mendidik kita dengan didikan militer. Tidak pernah di sini saya masih ingat kalau melihat teman-teman tetangga itu pagi-pagi mereka masih tidur. Dia tidak mau kita di sini tidur sudah melewati jam 6. Jam 6 itu sudah bangun. Dia sudah bangun dari setengah 5. Jam 6 kita sudah tidak ada lagi, bahkan setengah 6 sudah bangun semua, dan sudah bangun bukan duduk-duduk, sudah melakukan kegiatan. Saya melatih anak saya di rumah. Itu anak saya kedua, si Nathan itu. Saya di rumah nggak punya pembantu loh Bapak Ibu. Pertanyaan, nggak punya. Ini bukan malah sering ke rumah saya. Tetapi apa yang pekerjaan pembantu yang tidak dapat kita kerjakan, semua bisa kita dapat kerjakan. Mulai memasak, ini bukan malah sudah pernah merasakan masakan saya. Makanya pulang ibadah ini barangkali Bapak Ibu ada kegiatan, mampir aja kita masak bareng. Nah, itu semua karena orang yang istilahnya tangan yang rajin ini gitu. Oh, melakukan apa aja saya di rumah saya kerjain sebelum saya datang ke kantor saya di sini. Dia cuma selompatan kodok dekat, tetapi ya saya juga bangun tetap sudah melakukan semua kegiatan, bahkan sudah masak baru saya datang ke kantor. Bahkan sudah nyapu, ngepel juga saya ngepel. Jadi saya di sini nggak pakai pembantu. Saya memang perbiasakan agar anak-anak saya ini mereka tidak tergantung sama orang. Jadi anak dua saya itu yang anak dua si Samuel sama Nathan itu, mereka bangun pagi sudah tahu tugas-tugas mereka. Ya, kalau mereka misalkan sekarang ada kuliah atau sekolah online, sesudah itu atau sebelum biasanya mereka mengerjakan sesuatu. Anak saya si Nathan itu dia terbiasa, bahkan sebelum dia tidur dia sudah mencuci piring. Kami mohon bangkit berdiri agar kami dapat mengenal Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Ada yang baru pertama kali beribadah. Puji Tuhan, semua jemaat yang setia. Menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini, sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman dana pembangunan. Dana pembangunan amplop biru sampai dengan minggu yang lalu adalah sebesar Rp404.004.000. Sumbangan sukarela 59 kakak sampai dengan minggu lalu sebesar Rp116.285.000, sehingga total menjadi Rp254.696.000 yang sudah digunakan atau yang terpakai sebesar Rp54.883.000. Total dana yang ada saat ini Rp199.806.000. Lalu sumbangan bahan bangunan 59 sak semen dari jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mendapat amplop putih, yaitu formulir untuk sumbangan sukarela pembangunan rumah Tuhan, dapat mengambil ke sekretariat agar dapat diisi dan dikembalikan ke sekretariat. Terima kasih untuk partisipasi Bapak dan Ibu. Kami percaya Bapak Ibu pasti akan mendukung dalam doa dan dana. Puji Tuhan, kegiatan sepekan yang pertama, ibadah tengah minggu diliburkan sementara waktu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang kedua, hari Rabu 23 September 2020, rumah doa di gereja jam 10 pagi. Dan yang ketiga, ibadah raya minggu depan 4 Oktober 2020 diadakan 3 kali. Yang pertama pukul 7.30, ibadah yang kedua jam 10 pagi, dan ibadah yang ketiga jam 5 sore. Minggu depan adalah minggu pertama, adalah perjamuan kudus, dan saatnya untuk mengembalikan miliknya Tuhan, yaitu perpuluhan, agar jemaat mempersiapkan diri. Ibadah sekolah minggu lewat online di YouTube.
Selanjutnya yang keempat, bagi jemaat yang sudah menetap menjadi jemaat GBI Geraha Harapan minimal 3 bulan dapat mengajukan pembuatan KKJ dengan mengisi form yang disediakan dan melampirkan fotokopi KTP dan paspor 3x4 berwarna 2 buah, dan diharapkan dapat mendaftarkan diri ikut serta dalam diakonia kedukaan sebesar 10.000 setiap kakak per bulan. Hal ini diperlukan untuk kedukaan bagi setiap jemaat yang menjadi peserta. Selanjutnya, mengingat COVID-19 dan para pelajar harus belajar lewat online, maka apabila ada yang benar-benar memerlukan wifi gratis, gereja memberikan fasilitas agar siswa para jemaat dapat belajar melalui online pada hari Kamis jam 9 sampai dengan jam 15 atau 3 sore di gereja. Selanjutnya dihimbau setelah ibadah selesai agar bapak, ibu atau saudara dapat langsung pulang ke rumah masing-masing. Dan yang terakhir, agar diambil surat baptisan atas nama Charles Robinson. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat-Mu di tempat ini. Kami
berikan solusi jalan keluar dalam masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, jodoh kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah rinduan hati kami Tuhan. Kami akan sempurnakan doa pagi hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan